Pengertian dan sejarah hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah bagian dari hukum formil yang mengatur tentang tata cara atau beracara perdata ke pengadilan. Hukum acara perdata menetapkan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Ini mencakup peraturan tentang cara mengajukan gugatan, persiapan sidang, pengumpulan bukti, proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penentuan hukum, dan eksekusi putusan. Menurut Wijono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim dan cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan putusannya. Sedangkan menurut Ridwan Syahrani mengatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Secara umum hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perdata melalui hakim di pengadilan sejak diajukannya gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim. Sejarah hukum acara perdata. Setelah kamu mengetahui pengertian dari hukum acara perdata, maka kamu harus mengetahui sejarah dari hukum acara perdata ini. Bagaimana sejarahnya? Dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman Belanda, sekitar tahun 1512, Belanda memperkenalkan sistem hukum sipil Romawi Belanda, yang digunakan untuk mengatur perdagangan dan politik, kepentingan ekonomi. Hukum perdata Indonesia dibentuk berdasarkan model Romawi Belanda, dan kolonialisme Belanda 350 tahun yang lalu mempengaruhi penetapan hukum di Indonesia sejak hukum kolonial Belanda tercermin dalam hukum perdata, komersial, dan pidana Indonesia. Terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda, yaitu 1. Peradilan Gubernemen. Lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. 2. Peradilan Swapraja, Zelfbestuurrechtsar. 3. Peradilan Adat, Inheemse Rechtspraak. 4. Peradilan Agama, Godienstigresar. 5. Peradilan Desa, Dorpsjustitie. Peradilan Gubernemen yaitu peradilan bagi golongan Eropa. Untuk peradilan yang berlaku bagi golongan Eropa, sudah tersedia hukum acara perdata Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering, BRV. Namun, untuk lembaga peradilan bagi golongan bumi putra belum ada. Peraturan hukum acara perdata yang dipergunakan saat itu hanyalah beberapa pasal yang terdapat dalam STB 1819-20. Setelah diperjuangkan lahirlah Harier dan Erbang yang berlaku bagi lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan bumi putra. Untuk di Pulau Jawa dan Madura pemerintah Belanda menugaskan Mr. Heilwiches, Ketua Hooggerechtshof, Mahkamah Agung, Hindia Belanda di Batavia, merancang reglemen tentang administrasi polisi, acara perdata, dan acara pidana golongan bumi putra. Selain bumi putra, berlaku juga bagi golongan timur asing. Reglemen ini diundangkan tanggal 5 April 1848 melalui STB, nomor 16 tahun 1848, berlaku sejak 1 Mei 1848 dengan sebutan Reglement op de Uitoening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders, de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura, Inlands Reglement, Insinyur. Sering terjadi perubahan, di antaranya perubahan dengan STB. Nomor 32 tahun 1941 yang mengganti sebutan Inlands Reglement menjadi Herziene Inlands Reglement, HR. Hukum acara perdata di luar Jawa dan Madura pada tahun 1927 Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu mengumumkan sebuah reglemen hukum acara perdata untuk daerah seberang dengan STB 1927-227 dan dengan sebutan Rechtsreglement voor de Buitengewesten yang disingkat dengan Erbang. Ketentuan hukum acara perdata dalam Erbang ini adalah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam Inlands Reglement yang sudah ada untuk golongan bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura ditambah.
ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya. Dengan terbentuknya Erbang ini, di Hindia Belanda terdapat 3 macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen. A. Reglemento P de Burgerlijke Rechtsvordering, BRV, untuk golongan Eropa. B. Herziene Inlands Reglement, HR, untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing di Jawa dan Madura. C. Rechtsreglement for de Buitengewesten, Erbang, untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura. Kemudian pada masa pendudukan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada bala tentara Dai Nippon pada bulan Maret 1942, maka pada tanggal 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura pembesar bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Dalam pasal 3 ditentukan, semua badan pemerintah dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer. Berdasarkan undang-undang ini, maka peraturan hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura masih tetap berlaku hayar. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura badan kekuasaan bala tentara Dai Nippon juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku Erbang. Sedangkan untuk BRV, sebagai hukum acara yang diperuntukkan bagi golongan Eropa tidak berlaku lagi.